Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna nahtadi lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, satu ketika Rasulullah SAW beliau di suatu malam yang keluar dari rumahnya, kemudian masuk ke dalam masjid dan tiba-tiba mengerjakan sholat di tempat biasa beliau mengerjakan sholat. Nah, di Masjid Nabawi biasanya memang ada beberapa orang sahabat yang mana mereka ini sahabat yang tidak punya rumah, yang memang miskin, fakir memang, disebut sebagai sahabat sumpah. Mereka ini yang rumahnya tidak ada di masjid karena memang mereka fakir, mereka miskin, tidak punya tempat tinggal. Melihat bahwa Nabi keluar dari rumah kemudian dia sholat di tempat biasa beliau berjamaah sholat, maka para sahabat yang dari masjid dari yang biasa berada dalam masjid, akhirnya mereka bergegas berwudu dan langsung sholat di belakang Nabi. Dan ini salah satu di antara malam-malam bulan Ramadan. Jadi berkumpulan beberapa kaum muslimin yang memang ada di sini untuk berjamaah bersama beliau. Kemudian pada malam berikutnya, keesokan hari tersiar berita ini di kalangan para sahabat yang lain. Akhirnya pada malam yang kedua, kami para sahabat yang habis sholat isya, mereka duduk di dalam masjid, nunggu keluarnya Nabi dari rumahnya untuk ingin sholat berjamaah bersama Nabi. Akhirnya bagi kumpul, hampir sama atau sekian dari masjid berlihat di dalam malam. Kemudian pada keesokan harinya tersebar kepada masyarakat yang jauh, para sahabat yang jauh, pada malam yang tiga penuh masjid, hampir penuh masjid ingin berjamaah bersama Rasulullah SAW. Karena ini sesuatu yang jarang, sebenarnya sesuatu yang jarang terjadi. Karena secara umum bahwa di dalam Islam itu orang yang mengerjakan sholat itu untuk yang laki-laki, maka semua yang dikerjakan sholat itu di rumah kecuali sholat yang wajib. Rasulullah SAW sholat rajul di baiti yang maktubat, sholatnya seorang muslim yang laki-laki semuanya di rumah kecuali yang wajib. Maka kita lihat di dalam masjid. Bahkan kalau mau ke seorang muslim beberapa jemaah saya tidak ada Ramadan, jadi pilihan pembelian di rumah nanti baru berangkat ke masjid itu juga boleh ada mungkin habis sholat ketika dia di rumah, tapi kerja di masjid juga bagus, adalah pilihan. Kemudian akhirnya sudah 3 malam berturut-turut pada keesokan harinya masjid Nabawi, karena masjid Nabawi itu adalah para sahabat berkumpul untuk bisa sholat bersama Nabi pada malam di antara malam Ramadan. Nabi tunggu Nabi tidak keluar, dia nanti keluar sampai Nabi tunggu. Dan tengah-tengah itu ada mungkin ingin memastikan jadi tidak jelas. Dulu yang bersolat mungkin awalnya Nabi lupa, atau mungkin Nabi tiduran, misalkan manusiawi. Sholat dari orang ini kalau orang sholat, tapi satu kali ada dua kali. Akhirnya barulah ada sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah
Nabi baru kaum muslimin sudah berkumpul di masjid, yang mereka siap-siap bersolat, ya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat langka, karena jarang-jarang Nabi mengajarkan sholat malam itu di masjid. Sebagian juga sholat malam itu di rumahnya. Loh ini ujung-ujung, tiba-tiba tak ada pengumuman, ya tak ada surat edaran bahasa kita juga tiba-tiba muncul Nabi mengajarkan sholat di masjid malam-malam. Maka kalau sahabat semangat ingin ikut bersama Nabi. Nah, kalau Rasulullah ya, apa Allah yang paling yang aku tidak tahu apa yang terjadi. Ya, aku tahu dari malam bulan ini masih berbalik. Tetapi aku khawatir, ya kalau aku lanjutkan sholat malam ini terus sepanjang malam di bulan Ramadan, khawatir nanti tarawih akan diwajibkan sekalian. Ya, khawatir nanti sholat tarawih akan diwajibkan sekalian. Nah, pada dalam kisah atau hadis ini ada beberapa pelajaran, ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa figur Nabi Muhammad SAW adalah merupakan figur sumber syariat, sumber perintah dan larangan yang bisa kita tentu dapatkan. Ya, tentu asalnya datang dari Allah. Tapi kita tidak ada yang pernah dapat berita dari Allah langsung. Tapi Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, nanti ada yang dibuat melalui Al-Quran, ayatnya sesuai dengan apa yang Allah katakan. Alif Lam Mim, ya, Kaf Ya Ain Shad, Qul Huwallahu Ahad. Apa yang Allah katakan itu yang disampaikan Nabi, dan itu yang dibaca dalam salat-salat kita. Ada juga yang datang dari Rasulullah itu tidak kelompok seperti yang Allah katakan, tetapi tugasnya dari Nabi, ya, perintahnya, kandungannya. Ada yang ketiga dalam masalah haji, ketika Allah firman, "Walillahi ala nasi bil baiti man istata'a ilaihi sabila." Dari Allah wajib kepada manusia untuk melaksanakan ibadah yang mampu. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, haji itu diambil, apakah hajinya bisa dinyatakan oleh Nabi?" Maka kemudian Rasul mengatakan, "Lalu nama lalu jabat." Kalau aku bilang iya, maka niscaya haji akan wajib bagi kalian setiap tahun. Tetapi Nabi mendiamkan itu, Nabi membuatkan ya semata dalam waktu hikmah dan ilmu dan kemudahan bagi kaum muslimin. Kembali kalau seandainya haji itu wajib setiap tahun luar biasa, ya bagaimana antriannya, bagaimana padatnya, bagaimana upacara ini Masjidil Haram. Kemudian bagian yang kedua adalah bahwa sholat malam itu, ya, sholat malam itu secara asal dikerjakan di dalam rumah. Sholat malam itu yang mulai itu dikerjakan di dalam rumah, ya. Bahkan untuk yang satu lagi saja, ya, dikerjakannya yang di masjid itu hanya sholat yang wajib, kecuali di bulan Ramadan. Yaitu di bulan Ramadan, maka disunahkan untuk mengajar sholat malam itu di dalam masjid. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kisah sholat tarawih ini berlangsung dari malam itu yang 3 malam tadi sampai wafatnya nanti tidak ada kembali lagi. Jadi hanya 3 malam saja kaum muslimin serta sholat bersama Rasulullah di masjid tarawih zaman masjid. Setelah itu tidak ada lagi sampai wafatnya Nabi SAW. Kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, tidak ada sholat secara khusus yang namanya tarawih. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah yang kedua, Khalifahnya muslimin sudah semakin banyak, ya. Kemudian mereka juga ingin berubah dalam kebaikan. Akhirnya muncul di pojok sini ada 3 orang sholat tarawih, di pojok situ ada 2 orang, di tengah-tengah ada 5 orang, sebelah sana ada 1 orang.
Jadi orang sholat yang berjamaah itu tidak memberi orang. Ya, masih berjamaah sholat tarawih. Akhirnya umum berisikan lalu seandainya saja mereka sholat di belakang satu imam. Akhirnya umar bikin sebuah perintah ya, itu presiden berkata bahwa bulan ini kita akan menjaga sholat tarawihnya berjamaah. Sejak di zaman umat itu ya mulai ada sholat tarawih berjamaah berlangsung sampai sekarang. Nah dulu sholat tarawih kita masih berserta. Ya, Rasulullah SAW sholat tarawih masna, sholat malam itu semuanya dua rakaat. Kalau pasti subhan apabila takut gara-gara sholat dua rakaat ini bertakut ada waktu subuh, ya maka berbeda dengan satu rakaat. Maka itu ada berbeda satu rakaat. Jadi saudara-saudara yang pernah kita sampaikan juga dalam nasihat atau sebelum-sebelumnya, dua rakaat saudara-saudara yang mengaji itu tidak berjumpa itu para sahabat sholat sama sekali pakai muka karena juga ada yang sampai bersandar di sini karena hampir jatuh. Lama ini sholat tarawih itu dari sejak pada isya sampai menjelang sahur. Ya dari isya sampai menjelang sahur dua lamanya. Maka kemudian para sahabat bisa mengikutinya mulai pada zaman itu ada imam-imam dan imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah beliau kemudian ya tadi bahwa memang sholat malam itu sudah ada batasnya, boleh 11, boleh lebih dari itu. Maka kemudian Imam Syafi'i menambah dari yang 11 itu boleh 3 rakaat. Ya, kenapa? Karena kalau 11 rakaat berarti bacanya macam-macam. Sujud itu sedikit. Nah kalau dia 23 rakaat maka porsinya lebih. Tapi pahalanya sama sampai menjelang subuh. Cuma kan duduknya lebih banyak, rukunya lebih banyak dan seterusnya. Jadi dibaca lebih banyak. Boleh atau tidak ada masalah. 11 rakaat boleh, 23 rakaat boleh. Dan ini terjadi dari zaman sampai zaman kita pada hari ini. Ya, kalau kita ada dan alhamdulillah ya sunnah ini ya sunnah Muhammad yang sholat tarawih maka ini semakin semarak ya dari hari ke hari sampai pada zaman kita masih kaum muslimin bersemangat untuk menjalankan sholat sunnah tarawih. Kemudian kita berkata hal yang lain berkaitan dengan sholat tarawih ini adalah pahala yang Allah berikan. Rasulullah SAW man qama Ramadan imanan hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan salat malam ya dia dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah sebuah angka kedudukan yaitu balasan yang tiada taranya mendapat ampunan dari dosa kesalahan kita yang telah lalu. Maka jemaah dirahmati Allah ya semampu berikhtiar ya sesungguhnya kita berusaha untuk memanfaatkan momen-momen kesempatan yang Allah berikan yang terjadi di bulan Ramadan ini dengan berusaha dan berjuang apa yang lebih nikmati kita mampu. Alhamdulillah ya di lingkungan kita ini sholat tarawihnya 3 sampai bulan subuh, gitu ya. Kalau sholat tarawihnya sampai bulan subuh, insya Allah sisa imam tidak dari itu, ya. Bisa imam tidak sih, jamaahnya balik ke rumah masing-masing. Alhamdulillah ya kita sholat, yang penting rukun syaratnya tetap terjaga. Bacanya itu sesuai dengan apa yang diubahkan ya pokoknya saya berdoa maka baca yang diubah dari Al-Quran. Ada beberapa yang lain seperti di Mekah, di Madinah atau di Mesir itu yang mereka satu malam satu juz ada satu malam 2 juz tidak ada masalah. Dia sesuai dengan kemampuan ya jemaah karena sholat tarawih ini sholat pilihan
Jadi Bapak Ibu, saya malam ini ingin sholat tarawih untuk pasien 1 juta, boleh itu masalah. Ya kan, tapi bila sholat wajib, ya sholat wajib dia harus, makanya Nabi malah betul kalau ada imam sholat wajib bacaannya panjang. Seperti sahabat Nabi radhiyallahu anhu sebelum imam sholat isya, ya, dan juga Allah bacain Ali Imran makhluk jamaahnya. Nah, jamaahnya ada yang berdua, ada yang mungkin punya hajat keluar, ada yang sholat isya, istirahat, sholat seharian, sampai ada yang keluar dari barisan dan disampaikan, aku akan lapor tentang wahai imam, wahai jemaah kepada Rasulullah. Karena aku sholat isya, orang waktu istirahat panjang-panjang betul bahasanya. Akhirnya Nabi sahabat ini, makmumnya ini ada yang lalu kepada Rasulullah. Sampai kemudian kepada Rasulullah marah sama umat. Wahai Muhammad, apa tahu anda? Wahai Muhammad, apa menjadi sumber firman kata Rasulullah? Maka betul kan? Ya, kalau menjadi imam, ada sesuatu isma, harus ada waktuha. Ya, karena nanti di belakang kamu itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang bertua, ada yang punya hajat, dan tidak malah. Ya, begitu nanti menjadi imam, sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, karena berpilihan, ya, sampai wajib sama dengan sahur, sampai itu sahur begitu, jadi begitu. Jadi proporsional. Nabi itu luar biasa. Proporsional. Sholat wajib diberikan ya waktu yang pas, yang tidak sampai untuk memberatkan jamaahnya. Bahkan jamaah itu pernah satu ketika Nabi menjadi imam. Di belakang itu ada anak bayi yang menangis. Di belakang itu ada jamaah mungkin ibu-ibu ada yang bawa bayi nangis. Apa kata Rasulullah? Sebenarnya tadi tidak ingin membawa baca sholat dulu. Tapi ada khawatir, ya, gara-gara tangisan bayi tersebut nanti ibunya galau. Nanti ibunya tidak tenang sholatnya. Maka berpacaran sholat dulu supaya anak ini sesuai dengan baik. Ini bagaimana saya tidak Rasulullah SAW kepada kita semua. Baik, Allah ini Allah beberapa poin hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah tarawih yang di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang sholat sunnah malam-malam yang mulai, jadi sholat mulai itu sholat sunnah diadakan antara waktu isya sama sebelum subuh. Itu semuanya yang mulai. Kalau dikerjakan itu di bulan Ramadan namanya tarawih. Kalau dikerjakan itu setelah tidur itu namanya tahajud. Ya, dan semua sholat yang mulai mau tarawihnya, mau tahajudnya, maka kita akan ditutup dengan sholat witir minimal 1 rakaat. Ya, itu sholat witir 1 rakaat. Ya, jadi ini berkaitan dengan sholat sunnah pada malam hari. Baik, kita berdoa semoga yang disampaikan bisa bermanfaat, dan jika ada hal yang ditanyakan sebelum ditutup dipersilakan. Waalaikumsalam. Saya Ya. bulan Ramadan. Sholat maghrib sama isya dan saya kosong. Tapi saya tidak sholat tarawih. Memang penjelasan. Baik, ini ada seorang muslim yang dia bagi safar perjalanan jauh keluar kota, kemudian jamaah dan proses sholat maghrib dan isya. Terus tanpa sholat tarawih, tidak mengerjakan sholat tarawih. Apa hukumnya? Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Maka jika dalam kondisi safar, ya, yang mana sholat wajib saja yang 4 itu boleh diringkas menjadi 2. Artinya yang wajibnya saja 4 itu jadi 2. Maka bagaimana boleh dengan sunnah?
maka boleh tidak masalah untuk tidak mengerjakan sholat tarawih. Tapi kalau sholat tarawih itu kan ya bagus, kalau bisa sholat tarawih walaupun dalam safar. Tapi kalau seandainya memungkinkan, ya paling tidak dapatkan sholat witirnya. Ya dapatkanlah usahakan sholat witirnya di bulan Ramadan. Insyaallah apakah satu kali karena safar ya berjauh-jauh, apakah dia naik kereta, naik bis atau nyetir misalnya atau bis misalnya. Tapi di waktu istirahat dia sempat dapat bisnis satu orang. Bismillah. Kebiasaan satu orang. Insyaallah tetap bisa mendapatkan keutamaan daripada bulan Ramadan. Siapapun kalau itu pada berlebaran, ya dari satu rokaat witir itu kita punya ada kosong-kosong benar dalam itu. Janganlah kosong-kosong betul. Yang lain itu. Baik, maka insyaallah kita beri kajian atau persiapan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita dulu subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.